semua untuk bersama-sama mendoakan keselamatan kekal dari Bapak Edwardus Setiadi yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita akan bersama-sama mengikuti misa peringatan 40 hari berpulangnya almarhum. Untuk itu misa akan dipimpin oleh Pastor Ruli Projo. Lagu-lagu akan dipandu oleh OMK Separoki Bukit Kudus Tanah Merah. Mari kita bangkit berdiri, kita awali misa dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, teristimewa, istri terkasih bersama ketiga anak, di mana hari ini kita berkumpul untuk berdoa bagi keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Edwardus Setiadi. Santa Katarina dari Siena berkata, saat ketika saya dan Anda berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia adalah saat terindah di mana saya dan Anda sekalian membangun sebuah korona, lingkaran di dalam Allah, untuk membawa orang yang telah meninggal bersatu di dalam lingkaran Allah.
Maka berbahagialah kita semua yang hadir dalam perayaan 40 malam ini, karena kita membangun lingkaran di hadapan Allah untuk kiranya memohon kepada Allah agar almarhum Bapak Edwardus Setiadi masuk dalam lingkaran bersama para kudus di dalam kerajaan surga. Maka saat ini mantapkanlah niatmu di dalam hatimu, persembahkan doa tulus untuk keselamatan jiwa bagi almarhum yang telah pergi meninggalkan kita 40 hari yang lalu. Bacaan Injil sebentar mengingatkan kita bahwa hidup kita penuh dengan banyak tantangan, banyak godaan, sebagaimana Yesus yang diuji selama masa puasa dan pantang di padang gurun. Kita yakin bersama almarhum juga telah melalui banyak godaan, tantangan, rintangan di dalam kehidupan, dan kita meyakini ia telah dilayani oleh para malaikat di dalam kerajaan surga. Kita hening sejenak. Menyesali segala keberdosaan kita, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ya Bapa, sumber harapan kami, 40 hari yang lalu Engkau berkenan memanggil saudara, suami Bapa terkasih almarhum Edwardus Setiadi menghadap kehadirat-Mu. Hati kami sudah ikhlas karena kami percaya bahwa dia tetap hidup bersama Kristus Putra-Mu yang telah mengalahkan maut. Semoga keteladanan hidup yang baik dan cita-cita almarhum kami ketika hidupnya dapat dilanjutkan oleh sanak saudara dan keluarganya
Berilah kami kekuatan untuk itu, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Akan hal ini, Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar, jika kita mati bersama Kristus Yesus, kita pun akan hidup bersama Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya,
Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi ketika masuk di dalam rumah, bercerita singkat dengan istri dari almarhum Bapak Edwardus Setiadi tentang bagaimana kematian dari almarhum. Ibu bilang meninggal mendadak. Terjadi begitu saja. Sementara kerja, lalu meminum teh pucuk hari dengan panas teriknya matahari, tiba-tiba Bapak jatuh dan tersadar diri, kemudian meninggal. Tentunya menjadi sebuah berita yang tak enak ketika didengar oleh istri tercinta, dan juga menjadi sebuah hal yang mengagetkan. Kematian datang begitu cepat, tanpa undangan, datang begitu saja di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri di dalam hidup. Ada kelahiran, maka juga ada kematian. Itu berarti secara otomatis saya dan Anda sekalian, ketika menyadari hidup kita dengan peristiwa kelahiran, bertumbuh berkembang sampai saat ini, secara otomatis entah apapun itu, kematian sedang mungkin mengintai, menghampiri kita. Saya mencoba untuk menemukan Mama di dalam melalui peristiwa yang ia ceritakan. Tetapi saya bilang, Mama, sejuta kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak akan menemukan engkau. Tetapi kehadiran saya di tempat ini melalui Ekaristi menjadi jawaban dari Tuhan bahwa engkau punya tempat untuk bersandar. Engkau punya tempat untuk mengalami kekuatan. Engkau punya tempat untuk menemukan sebuah sukacita karena belas kasih Tuhan. Dan sebentar banyak umat, banyak keluarga, andai Tuhan kenalan yang hadir. Mereka bukan hanya hadir untuk mengingat, mengenang akan seluruh kebaikan atau apa saja yang telah dibuat oleh almarhum Bapak Edwardus Setiadi, dan juga kebaikan dari Mama sendiri, tetapi mereka datang untuk menjawab sebuah yang Mama pertanyakan, yaitu apa? Cinta Tuhan yang hadir melalui mereka. Mama tidak sendiri, tetapi Mama akan selalu ada bersama-sama mereka. Mungkin setelah ini mereka pulang, dan Mama akan kembali memikirkan sesuatu yang tak bisa untuk Mama elakkan dari pikiran. Tetapi
ingat bahwa mereka pulang, kami pulang dari rumah ini, kami tetap membawa doa-doa yang tulus kepada Tuhan bagi almarhum. Jadi ingatlah doa kami bersama, Mama terkasih, sebagai penguat dalam pesiaran hidup ini. Mama tidak sendiri, tetapi Mama selalu ada bersama-sama kami di dalam doa-doa. Ini mungkin adalah satu bagian dari siklus kehidupan yang mana Tuhan memberikan sebuah pukulan telak sebagai cobaan. Sebagai cobaan yang datang yang mungkin terasa berat, yang tidak pernah keluarga pikirkan sebelumnya. Cobaan ini sungguh mungkin kalau dihitung kilo triliun kali. Cobaan yang tak terbilang besarnya. Tetapi cobaan ini datang bukan untuk menguji lalu membiarkan Mama beserta anak-anak serta keluarga putus asa. Tetapi cobaan ini sebagai bagian dari realita kehidupan yang hadir di dalam dinamika kehidupan, mewarnai kehidupan kami semua. Dan Tuhan hari ini menggarisbawahi sebagaimana kita dengar dalam Injil yang tadi telah dibacakan, bagaimana Tuhan berusaha tahan terhadap segala godaan cobaan yang dibuat oleh iblis. Tuhan tak pernah, Tuhan tak pesimis, Tuhan tidak ragu. Tuhan tetap mampu, karena memang Ia adalah sumber segalanya, menyelesaikan semuanya dan boleh membawa itu hari ini kepada kita. Kadang saya dan Anda sekalian baru dicobai sedikit, datang bermohon-mohon di hadapan Tuhan. Bilang Tuhan tidak adil lah, Tuhan tidak baik lah, Tuhan kok ada di mana? Melakukan doa, novena, dapat lupa. Nanti cobaan datang lagi, godaan datang lagi, mulai cari Tuhan. Maka melalui Injil hari ini Tuhan ingin meneguhkan bukan hanya keluarga yang berduka, tetapi kita sekalian. Tuhan telah mencontohkan bagaimana menang melawan godaan, bagaimana menang melalui tantangan dan rintangan di dalam kehidupan, dan bagaimana melalui setiap pencobaan yang datang silih berganti di dalam hidupmu melalui peristiwa-peristiwa. Sebab apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, ingin meneguhkan Timotius, tetapi juga sekali lagi ingin meneguhkan saya dan Anda sekalian, yaitu jika kita mati bersama Kristus Yesus, kita pun akan hidup bersama Dia. Inilah sebuah keyakinan iman yang kita pegang ketika saya dan Anda memberikan diri melalui orang tua, diantar di hadapan pastor maupun pendeta untuk dibaptis. Karena di saat itu kita yang mati oleh karena dosa asal kembali hidup karena pembaptisan, di mana kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka saya dan Anda adalah anak-anak Allah. Maka melalui segala peristiwa cobaan dan rintangan, kita akan dipersatukan dengan Allah sebagai Bapa di dalam kerajaan, melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang menuntun kita hingga kita mampu melalui segala rintangan, cobaan dan godaan yang datang silih berganti. Oleh karena itu, pesan yang Tuhan ingin kita
bawa pulang melalui peristiwa ini, yaitu jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mungkin saya dan Anda berdosa melalui tutur kata, melalui perilaku, perbuatan, tetapi Dia tetap setia untuk kita. Tetapi kita yakin dan percaya kesetiaan Tuhan mengangkat dan menyempurnakannya menjadi pribadi yang setia. Terlebih lagi kita adalah orang-orang yang telah dipilih untuk hari ini mengambil bagian di dalam kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Kristus, sekalipun banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan. Akhirnya Santa Teresia dari Kalkuta pernah berkata, saya adalah pensil kecil di tangan Allah yang sedang menulis doa cinta bagi keselamatan jiwa almarhum Bapak Edwardus Setiadi. Tulislah doa cinta di dalam hatimu saat ini untuk keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Edwardus Setiadi. Tuhan memberkati kita. Allah kita bersatu dalam doa umat, saudara-saudari, dengan hati yang penuh pasrah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita bagi almarhum Bapak Edwardus Setiadi. Mohon umat menjawab, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Bapa, suami, saudara kami, Bapak Edwardus Setiadi. Walaupun sering membuat murka-Mu karena dosa-dosanya, namun semoga karena belas kasih-Mu yang tiada terhingga, kami yakin Bapa terkasih telah Kau ampuni. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Bapa, suami, saudara kami, ketika hidupnya telah berusaha untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu melalui karya dan pengabdiannya. Semoga segala kebaikan yang telah diperbuatnya menjadi inspirasi bagi keluarga yang ditinggalkan untuk semakin tekun dan setia melaksanakan panggilan hidup mereka. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon bagi saudara-saudari kami yang masih ada di api penyucian. Semoga doa-doa kami ini dapat membantu meringankan beban mereka, lebih-lebih karena kerahiman-Mu. Kami mohon, Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua bersatu dalam doa ini. Semoga dapat senantiasa hidup rukun, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Karena kami adalah sesaudara dalam Yesus Kristus. Kami mohon, Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita hari sejenak kita panjatkan doa-doa kita masing-masing di dalam hati kita. Dan juga kita berdoa secara khusus mohon istirahat kekal bagi almarhum Bapak Edwardus Setiadi
Kiranya Tuhan mengampuni salah dan dosa yang telah ia perbuat semasa hidupnya, dan segala amal baktinya diterima di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa mohon istirahat kekal bagi Bapak Yohanes Baruku, adik Herlita, Mama Yosefita Dumatubun. Kiranya Tuhan mengampuni salah dan dosa dan menerima mereka di dalam kerajaan surga. Dan kiranya Tuhan melindungi, menyertai anak-anak terkasih Eka Prima, Yohanes Dwi, Maria Setianingsih, dimanapun mereka berada. Semoga mereka diberikan kesehatan lahir batin, dijauhkan dari segala mara bahaya setan, penyakit, dan juga mohon penyertaan dan perlindungan untuk semua keluarga yang ada di Bovendigul, di Merauke, di Toraja, dan juga di Jogja. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Demikian ya Bapa, doa dan seruan umat-Mu, semoga Engkau berkenan menerima dan mengabulkannya lebih-lebih yang sesuai dengan kehendak-Mu, karena hanya Engkaulah tumpuan harapan kami, yang dimuliakan bersama Putra dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Bapak Eduardus Setiadi yang telah meninggal 40 hari yang lalu, dan juga bagi semua doa-doa yang kita panjatkan dalam Ekaristi ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh anak-anak Kristus. Ya Tuhan, sudilah menerima persembahan roti dan anggur yang kami wujudkan kepadamu dalam perayaan 40 hari almarhum Bapak Eduardus Setiadi, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati. kepada Tuhan.
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dalam doa syukur agung gereja yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan pemenang sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Petrus Canisius Mendagri MEC, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Eduardus Setiadi yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kedalam iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pelawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, terangkanlah keadaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami sejahtera hari ini, dan maafkanlah kami seperti kami mengampuni kepada kami, dan jangan Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Doa damai. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, semoga tubuh
dan darah Kristus mengantar kita sekalian sampai ke hidup yang kekal. Katolik yang telah menerima komuni pertama dan tidak berhalangan.
syukur kami panjatkan kepadamu atas sabda yang kau curahkan kepada kami, sebagaimana ajaran yang telah diberikan oleh Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Roh hidup tidak hanya dari makan belaka, tetapi lebih-lebih dari sabdamu, untuk kami dengar dan kami laksanakan. Semoga atas sabdamu pula almarhum Bapak Edwardus Setiadi menerima kehidupan yang baru dari Kristus Tuhan pengantara kami. Agar Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, perayaan Ekaristi mengenang 40 hari meninggalnya almarhum Bapak Edwardus Setiadi telah selesai. Tadi waktu
saya jemput pastor di Susteran Tebihakan, lalu kami menuju ke sini pas hujan. Lalu saya bilang pastor ini hujan ini. Kalau hujan ini misa bisa terganggu. Pastor bilang begini, Bapak tenang saja. Nanti sampai di tempat sembahyang hujan berhenti. Dan puji Tuhan, sampai dengan perayaan Ekaristi berakhir, boleh berjalan dengan lancar. Dan ini peristiwa kedua sebenarnya. Mengingatkan kita ketika misa yang dipimpin oleh pastor paroki juga demikian. Sesudah berkat penutup dan doa penutup, hujan besar. Semoga ini menjadi tanda rahmat bagi keluarga bahwa almarhum telah berbahagia bersama para kudus di surga. Untuk itu, atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Pastor Ruli Projo. Jadi pastor tadi baru tiba dari Minggitana, datang untuk mempersembahkan misa 40 hari. Sekali lagi terima kasih pastor atas waktu dan kesediaannya boleh bersama-sama dengan keluarga dan kami semua di tempat ini untuk memperingati 40 hari dipanggilnya Bapak Edward Setiadi. Juga terima kasih kepada orang muda Katolik. Tadi saya singkat OMK, nanti orang bertanya-tanya OMK ini apa? Orang muda Katolik separoki Hati Kudus Tanah Merah yang telah bersedia untuk menanggung lagu-lagu dalam perayaan ini. Dengan sukacita dan kegembiraan pasti keluarga boleh bergembira karena lagu-lagu yang dinyanyikan, tetapi juga pujian yang luar biasa. Keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan caranya masing-masing sehingga misa pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh keluarga. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Melianus Pauta. Waktu disilakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Salve. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di hari ini kita dapat berjumpa kembali di rumah keluarga Bapak Edward Setiadi dalam rangka melaksanakan misa requiem memperingati 40 hari atas terpanggilnya Bapak Edward Setiadi. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti misa requiem. Yang kami hormati Pastor Ruli. Pastor Ruli ini merupakan seorang pastor yang bertugas di daerah perbatasan di Komput. Mungkin Bapak Ibu jarang melihat ya, paroki Mopiran saat ini tidak punya jabatan karena sudah dicopot. Jabatannya diambil oleh Pastor Ariel. Nah, rencana beliau akan bertugas di Minggitana sebagai pastor paroki Minggitana dan sebuah tiket Minggitana. Demikian informasi sedikit tentang pastor ya. Pastor ini belum lama di Bovendigul tapi cukup dekat dengan umat di Tanah Merah, di paroki Kudus Tanah Merah, terutama beberapa keluarga-keluarga yang sering dikunjungi pada saat turun dari tempat tugas di Mokiran. Yang kami hormati pula Suster Natalia yang berkenan hadir. Sebenarnya juga diundang oleh keluarga Suster Kayen, tapi mungkin ada kesibukan tidak sempat hadir. Yang kami hormati juga Ketua IKT, Badan Pengurus dan anggota IKT yang hadir. Yang kami hormati pula para sesepuh orang-orang tua IKT yang berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Dewan Stasi Santa Teresa Kilometer 1 beserta Badan Pengurus yang hadir. Yang kami hormati Ketua Lingkungan Santa Maria beserta umat lingkungan Santa Maria. Yang kami hormati pula Ketua Pukat Persekutuan Umat Katolik Toraja Bovendigul beserta pengurus dan seluruh warga Pukat. Yang kami hormati pula kerukunan keluarga etnik Toraja Katolik beserta seluruh pengurus dan anggota yang berkenan hadir. Dan yang kami banggakan juga OMK Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang sudah memeriahkan perayaan misa pada kesempatan ini. Juga kan yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan atau jajarannya yang sempat hadir pada saat ini,
Direktur RSUD Bovendigul atau yang mewakili atau jajarannya hadir, Kepala Puskesmas Tanah Merah, dan juga rekan-rekan dari almarhum. Ya, rekan-rekan almarhum bekerja yaitu para sopir angkutan truk yang hadir pada saat ini juga. Kami menyampaikan selamat malam, selamat datang di tempat ini. Dan semua Bapak Ibu tamu undangan yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu yang hadir juga pada malam hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pastor Ruli dalam misa bahwa Bapak Edwardus Setiadi ini pergi dengan tiba-tiba, ya, tanpa sakit atau dirawat dalam beraktivitas, kemudian almarhum dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Tentu ini merupakan suatu kehilangan yang sangat besar, pukulan yang telak bagi keluarga. Namun di dalam peristiwa yang tiba-tiba itu, duka yang mendalam dari keluarga sangat terobati oleh kehadiran kita semua yang tiba-tiba saat itu mengambil bagiannya masing-masing. Ada yang berinisiatif mengambil kursi, ada yang berinisiatif memasang terop, berinisiatif mengambil peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan keluarga, dan juga berinisiatif membuat peti jenazah. Dan seluruh apa yang dibutuhkan keluarga tanpa diminta oleh keluarga pada saat itu, semuanya dapat tersedia dan dapat digunakan bersama-sama. Kami keluarga sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada siapa saja yang terlibat, baik dari mulai beliau mengembuskan nafas sampai pada saat ini, yang telah membantu keluarga ini melewati duka yang mendalam ini. Tentu keluarga tidak dapat membalasnya satu persatu ataupun memberikan bayaran kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan juga kami menyampaikan terima kasih juga kepada umat lingkungan yang sudah membantu keluarga pada saat itu. Misa, pemberkatan dan pelepasan jenazah sudah menanggung korban lagu pada saat itu. Sehingga keluarga merasa bahwa duka keluarga ini bukan duka keluarga sendiri, tetapi merupakan duka dari seluruh keluarga yang ada di Bovendigul, baik dari keluarga IKT, keluarga Paguyuban Jawa, juga umat lingkungan di lingkungan Santa Maria, dan siapa saja yang mengenal Bapak Edwardus Setiadi sudah hadir dan mengambil bagian pada kesempatan tersebut. Dan kami juga sama keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kehidupan beliau ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan, baik mulai perkataan dan perbuatan kepada siapa saja. Sekali lagi keluarga menyampaikan permohonan maaf dan mohon dimaafkan agar Bapak Edward Setiadi dapat melangkahkan kakinya untuk menuju kepada kehidupan abadi yang kekal bahagia di surga. Saya mau menjelaskan sedikit tentang aktivitas Bapak Edward Setiadi. Beliau sangat aktif di kegiatan-kegiatan IKT. Ada saja kegiatan IKT di mana saja beliau pasti hadir. Dan juga di Pukat dan juga di keluarga Katolik Jawa, beliau sangat aktif beserta ibu dalam kegiatan-kegiatan ini. Sehingga pada saat beliau meninggal, banyak orang yang datang pada saat itu melayat, membantu dan juga memberikan sumbangan, baik materi, pikiran, dan tenaga untuk membantu keluarga ini. Dan saya sampaikan bahwa ada pertanyaan ketika almarhum meninggal. Ya, almarhum meninggal, ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak banyak orang Flores atau NTT hadir pada saat beliau meninggal. Terus kebetulan saya mendengarkan informasi keluarga ini pada saat ada kegiatan yang lalu. Kebetulan ibu waktu itu menjelaskan asal-usul beliau. Ya, Bapak Edwardus Setiadi ini memang casingnya NTT, tapi isinya bukan. Ya, saya juga pertama kira Bapak Prima ini orang NTT, ternyata bukan. Ya, beliau adalah ayahnya orang Jawa, kemudian mamanya itu adalah K dan Marin Dumatubun. Jadi waktu itu kita ada kegiatan, kemudian tanya,
Kenapa Bapak Prima dong tidak aktif lagi di Flores sana, cuma aktif di Pukat dengan Jawa? Baru Mama Prima sampaikan, tidak, Bapak ini bukan darah NTT, tidak ada. Bapak ini Jawa, Kei, dan Marin, seperti itu. Nah, mungkin saya tidak aktif di kelompok K karena mungkin ada berbagai kesibukan yang lain, sehingga tidak aktif pada kegiatan-kegiatan selama beliau masih hidup. Sekali lagi kami keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam kebersamaan kita pada kesempatan malam ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga IKT Bokendigul yang tidak sempat kami undang semuanya karena kondisi dan keadaan keluarga, sehingga tidak semua dapat kami undang. Semoga dapat dimaklumi oleh warga IKT sekalian. Dan sebentar akan kita berada dalam jamuan santap kasih bersama-sama. Kami keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam santapan jamuan kasih bersama ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, entah dari yang disediakan ataupun kondisi tempat ini. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran kita sekalian, atas doa, cinta, dan perhatian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sehingga keluarga merasa sangat terhibur dan juga berterima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada keluarga ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Menyediakan santap malam bersama. Sebelum kita makan dan minum, yang tersedia boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Untuk itu, kita mohon kesediaan Suster Natalia. Allah Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami sampai saat ini. Kami juga ingat akan almarhum Bapak Eduardo Setiadi yang 40 hari lalu Engkau panggil. Kiranya karena kerahiman-Mu Engkau menyelamatkan jiwanya dan mengizinkan ia untuk berbahagia bersama para kudus di surga, dan dilayakkan untuk menjadi pendoa bagi kami semua yang masih berjuang di dunia ini. Dan kini keluarga telah menyiapkan bagi kami santapan jasmani, kiranya Engkau berkati agar daripadanya kami semua boleh memperoleh kekuatan. Berkatilah pula keluarga yang sudah menyiapkan dengan penuh cinta kasih. Semoga Engkau menganugerahkan segala rahmat yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu yang khusus, yang umum yang di belakang tempat. Nanti akan